Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Andika Tegar. Ijma ulama, nafkah itu bukan opsi tapi kewajiban. Ada kewajiban yang tidak perlu diperdebatkan, bukan karena semua orang sepakat, tetapi karena sejak awal kebenarannya sudah terang. Pernah nggak teman-teman berpikir begini? Kalau istri kerja berarti nafkah itu bisa dibagi dong. Atau kalau ekonomi lagi sempit, kewajiban nafkah bisa ditunda. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan baru. Bahkan 1400 tahun lalu para ulama sudah membahasnya. Dan menariknya, mereka sepakat dalam satu hal. Hari ini kita bahas sesuatu yang jarang diperdebatkan tapi sering dilanggar. Ijma ulama tentang kewajiban nafkah. Apa itu ijma? Dalam ilmu fikih ada istilah ijma. Ijma itu kesepakatan seluruh ulama mujtahid di suatu masa tentang satu hukum syariat. Artinya apa? Kalau sudah ijma, maka hukumnya kuat, final, dan tidak bisa dianggap remeh. Dan soal nafkah, para ulama berbeda pendapat di banyak detail. Tapi satu hal ini mereka sepakat. Menafkahi istri dan anak adalah kewajiban mutlak suami. Ijma ulama tentang nafkah. Para ulama dari 4 mazhab besar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat semua suami wajib menafkahi istrinya selama pernikahan itu sah. Bahkan Imam Ibnul Munzir mengatakan, para ulama telah berijma bahwa nafkah istri adalah kewajiban suami. Tidak ada syaratnya. Tidak ada syarat istri kaya atau miskin, istri bekerja atau tidak, istri lebih berpendidikan atau tidak. Status suami sebagai pemberi nafkah tidak gugur. Dasar ijma'nya Al-Quran. Ijma' ini bukan pendapat kosong, tapi berdiri di atas ayat yang sangat jelas. Balik lagi selalu Al-Quran 233. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 233, dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Perhatikan ya, Allah tidak bilang kalau mampu, tapi kewajiban ayah. Ulama tafsir sepakat ayah itu sama dengan suami, nafkah itu tanggung jawab laki-laki, ma'ruf sesuai kemampuan tapi tetap wajib. Penguat dari hadis sahihnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, cukuplah seseorang berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ini kalimat keras, bukan cuma kurang baik, bukan cuma tidak ideal, tapi sudah berdosa. Artinya menunda nafkah, meremehkan nafkah, atau menyerahkan seluruh beban ke istri bukan sekedar masalah rumah tangga, tapi masalah dosa. Kalau ekonomi sulit gimana? Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini yang sering disalahpahami. Ijma ulama tidak mengatakan suami harus kaya. Yang diwajibkan adalah usaha, tanggung jawab, kesungguhan. Kalau penghasilannya kecil, nafkah menyesuaikan kemampuan, bukan dihilangkan, bukan dipindahkan ke istri. Ulama sepakat kewajiban itu sesuai kemampuan, tapi tanggung jawabnya tidak gugur ya. Nah, sekarang kita jujur sebentar. Banyak rumah tangga hari ini istri bekerja, istri ikut bayar, istri ikut menopang, dan itu boleh, berpahala, dan mulia. Tapi bukan kewajiban istri. Kalau istri membantu, itu sedekah, itu ihsan, itu cinta. Bukan alasan suami untuk lepas tangan, santai, kehilangan rasa tanggung jawab. Ijma ulama tentang nafkah bukan cuma soal uang. Ini tentang kepemimpinan, amanah, harga diri laki-laki. Karena dalam Islam, nafkah bukan sekedar transfer uang, tapi bukti keseriusan memikul peran. Kalau cinta itu klaim, maka nafkah adalah buktinya. Di hari ke-8, ijma ulama, nafkah itu bukan opsi,
tapi kewajiban sudah terlaksanakan dengan pertanyaannya, apa itu ijma, dasar ijma, ekonomi sulit itu kayak gimana, kalau istri berpenghasilan itu seperti apa, semua sudah terjawabkan di sini dengan 4 mazhab. Semoga bermanfaat. Saya Andika Tegar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Untuk ngopi hari ini selesai. One shot one okay, no cut no edit, done. Thank you.